Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok platform GitHub. Kami di sini beranggotakan dengan saya sendiri sebagai ada Indra Haryana dengan NIM A12 2023 07083 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Yonatan Girsang dengan NIM 07075. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung menjelaskan alur proses dari tampilan platform kami. Sebelum masuk ke penjelasan tampilan dari platform kami, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu platform GitHub. GitHub. GitHub hadir sebagai sebuah platform donasi yang dirancang khusus untuk menjembatani bagi setiap individu maupun kelompok yang ingin menyalurkan kemurahan hati dan kasih sayang mereka melalui platform ini. Tujuan utama dari platform GitHub adalah memfasilitasi aksi berdonasi dan membantu sesama dengan harapan bisa meringankan masalah dan beban yang dihadapi oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang sedang mengalami kesusahan. Serta GitHub juga berkomitmen untuk memastikan setiap donasi, setiap transaksi berjalan dengan aman dan cepat demi kenyamanan pengguna. Platform ini juga menyediakan berbagai opsi pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna atau donatur. Setiap donatur juga bisa memiliki kemudahan dalam mengelola data diri lewat menu profile yang berisi tampilan-tampilan atau tampilan-tampilan atau tabel-tabel yang dapat diisi oleh donatur atau pengguna supaya donasi dapat lebih transparansi serta aman dan teridentifikasi dengan baik. Di dalam menu tampilan profile juga terdapat banyak sekali tabel seperti tabel nama, nomor handphone, email, bahkan pengguna atau donatur juga dapat mengupload data foto-foto dirinya sendiri melalui menu foto profile. Sekian mungkin penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jonathan, mengenai tampilan platform GitHub. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang platform GitHub atau platform donasi yang langkah awal kita bisa masuk pelajari lebih lanjut. Di sini berisi tentang platform GitHub seperti misi utama, visi jangka panjang, donasi aman dan mudah, serta transparansi dan dampak. Selanjutnya bisa kembali ke halaman login. Jika belum punya akun, kita bisa melakukan daftar sekarang. Di daftar akun sini kita bisa memasukkan username, email, kata sandi, lalu klik tombol daftar. Jika sudah punya akun, bisa masuk sekarang. Selanjutnya ada lupa kata sandi. Di sini kita bisa memasukkan email, contoh ini, lalu kirim instruksi, permintaan berhasil, password berhasil di reset. Selanjutnya kembali ke halaman login. Selanjutnya kita akan masuk pada tampilan awal atau dashboard platform donasi. Masukkan username, lalu masukkan kata sandi, klik tombol masuk, berhasil masuk. Berikut tampilan awal dari platform GitHub. Di sini terdapat topik unggulan seperti donasi untuk bencana, donasi untuk kesehatan, serta donasi untuk semua. Dampak kami sudah memproyeki dana sebesar 5.000 lebih. Dampak kehidupan 2 juta lebih, serta melayani 25 negara. Selanjutnya ada quick links, berisi tampilan home, donate, about us, serta profile. Yang kedua ada legal, di sini ada privacy policy seperti kebijakan privasi untuk GitHub. Lalu ada term of service, kebijakan pengembalian dana untuk GitHub. Lalu ada refund policy, ketentuan layanan untuk GitHub. Selanjutnya kita masuk tampilan donasi. Berikut tampilan donasi. Terdapat nama lengkap, alamat email, nomor telepon, jumlah donasi, serta metode pembayaran. Lalu ada pesan serta tanggal donasi. Baik, di sini kita akan mencoba melakukan donasi. Masukkan nama lengkap, alamat email, nomor telepon, jumlah donasi. Untuk
Jumlah donasi bisa diisi sesuai keinginan diri sendiri. Metode pembayarannya bisa menggunakan PayPal. Untuk pesan bisa memasukkan sesuai opsional. Lalu tanggal donasi, lalu bisa diklik jadikan ini donasi bulanan berulang. Selanjutnya klik selesaikan donasi. Donasi Anda berhasil dicatat. Selanjutnya masuk menu profile. Setelah memberikan donasi, kita bisa masuk ke profile. Seperti ada di menu profile ada user ID, nama kita, email, nomor telepon, serta total donasi yang diberikan. Selanjutnya, pada tampilan About Us, pada tampilan ini menjelaskan tentang perusahaan kami. Tim kami berisi 2 orang, Indra Haryana sebagai CEO atau pendiri, Yonatan Girsang sebagai kepala pejabat cabang. Keberhasilan kami, lebih dari 200 klien senang, 50 lebih proyek selesai, serta 15 tahun pengalaman. Nilai inti kami adalah inovasi, kolaborasi, integritas, serta gairah. Setelah melakukan semua aktivitas di platform GitHub, selanjutnya kita bisa logout. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur admin. Di sini kita bisa memasukkan email, selanjutnya memasukkan kata sandi, lalu klik tombol masuk, dan berikut tampilan dari laporan donasi GitHub. Di sini kita bisa melihat jumlah orang yang melakukan donasi, lalu kita bisa mengedit juga serta menghapus. Contoh untuk menghapus, hapus berhasil. Lalu di sini ada fitur pencarian seperti memasukkan nama, contoh, dan berikut hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Haryana dengan MA 2000. Baik, di sini saya Indra akan menjelaskan tentang alur dari program hip hop POV dari kodenya. Pertama, di sini saya memiliki struktur data yaitu apps, config, public. Yang di apps ini sendiri ada beberapa folder seperti controller yang berisi admin controller, user controller, model yang berisi admin, donasi user, view yang berisi admin dan user, dan file-file PHP lainnya. Di config sendiri di sini ada database yang digunakan untuk koneksi dengan database melalui data ini. Kemudian di public sendiri di sini ada API yang berisi page. Di sini aja public yang digunakan untuk mengupload foto pada profile. Dan di sini sendiri ada index yang dijalankan sebagai router atau sebagai penghubung dari controller ke view. Baik, di sini index sendiri berperan sebagai router atau sebagai pengendali dari semua data. Jadi konsepnya index itu akan memanggil contoh, akan memanggil admin controller, dan ininya login, maka dia akan diarahkan ke admin controller login. Nah, di sini loginnya sendiri akan mengambil view atau kode dari directory view yang kemudian akan hubung ke login PHP di sini. Di sini akan ditampilkan, dan di sini adalah hasil akhirnya yang akan menampilkan form login. Oke, contoh yang kedua. Di sini index akan memanggil beranda, kemudian di controller, user controller akan mengambil data dari view, yaitu lebih tepatnya login. Ketika user sudah login dan mendapatkan user ID, maka mereka akan diarahkan langsung ke apps, ke directory view, dan masuk ke dalam beranda.
Jadi konsepnya di sini index sebagai router, kemudian akan diarahkan ke kedua file ini, kemudian kedua file controller ini akan mengambil data dari view, dan view ini akan menjadi sebuah data yang akan menampilkan dari data-data yang telah dipanggil dari kedua file ini. Selanjutnya, seterusnya dalam index juga banyak sekali router-router. Di sini ada untuk memanggil user, untuk user, di sini ada router untuk admin. Semuanya konsepnya sama. Index akan memanggil ke controller, dan controller akan mengambil data dari view yang kemudian akan ditampilkan. Oke, mungkin kita akan selanjutnya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur utama dari kami. Sebelumnya di sini saya tidak menggunakan JSON, tapi saya menggunakan fetch untuk mengambil data ketika user melakukan donasi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas jelasan sebelumnya. Kemudian di sini kita mempunyai profile. Oke, kita bahas di profile dulu. Profile ini memiliki fitur upload gambar. Sebentar. Oke, di sini profile ada fitur mengupload gambar foto profile yang diambil dari directory feeds yang terhubung ke public, ke directory ini. Kemudian profile akan ini sebagai contoh akan masuk ke dalam directory si public ini. Oke, kemudian ada tampilan donasi. Donasi di sini tidak ada fitur-fitur yang menarik. Di sini cuma ada user hanya menginputkan alamat, maksudnya alamat email, nama, telepon, total donasi, jenis pembayaran, pesan, tanggal. Di sini ada jadikan ini berulang. Jadi di sini tuh konsepnya ketika Anda melakukan donasi ini secara berulang, maka di sini akan disediakan tombol checklist yang kemudian akan disimpan di database kami dengan dengan deskripsi bahwa ini merupakan donasi yang dilakukan secara berulang. Maaf, tadi tertinggal di profile sendiri ada dua fitur. Yang pertama tadi gambar, dan yang kedua adanya riwayat donasi dari user. Jadi ketika user menginputkan donasi, nanti donasi tersebut akan masuk ke tampilan profile sebagai riwayat donasi yang mengambil data dari tabel total donasi user yang ada di database kami. Oke, selanjutnya kita masukkan ke halaman podcast. Di sini tidak ada fitur-fitur menarik. Di sini hanya cuma menampilkan tentang apa itu platform kami, identitas seperti contohnya seperti saya dan teman saya di sini sebagai tim pembuat dari platform ini, beberapa pencapaian. Selebihnya podcast ini cuma hanya menampilkan deskripsi dari platform kami saja. Oke. Di sini juga login dapat melakukan logout, Jadi di sini user dapat melakukan logout melalui dengan memasukkan password. Yang password ini diambil dari tabel password dengan metode FOS. Yang kemudian nanti VOP dari user diharapkan untuk menghentikan atau memasukkan password yang kemudian password tersebut benar, maka user akan kembali ke halaman login. Itu dari user. Selanjutnya kita masuk ke admin. Jadi seperti awal, jika indeks sebagai routernya dan kemudian admin controller sebagai penghubungnya, di sini admin juga memiliki beberapa fitur seperti live search, terus edit, terus hapus donasi yang tidak edit, hapus donasi yang
Jika ada kesalahan input, di sini admin berhak menghapus donasi-donasi yang telah diinputkan oleh user. Seperti saya bilang di awal, di sini kami menginputkan data melalui fetch di dalam codingan, bukan berupa file JSON terpisah. Di sini kami juga memiliki search live yang menggunakan JSON, tetapi saya masukkan ke dalam kode tidak berbentuk file terpisah. Selanjutnya di sini ada edit, di mana admin juga bisa melakukan pengeditan data-data donasi jika diperlukan. Admin tinggal mengeklik tombol edit seperti tampilan pada penyampaian sebelumnya, yang kemudian akan menampilkan form seperti nama donatur, email, jumlah, metode pembayaran, nomor telepon, dan kemudian akan dikonfirmasi dan akan masuk ke dalam submission form, seperti masuk ke dalam prompt atau masuk ke dalam database donasi, yang nanti di dalam tampilan admin, VOP admin akan mereset data yang telah diedit. Selanjutnya yang terakhir ada delete. Di sini admin bisa mendelete data donasi yang dilakukan oleh user lewat prompt ID delete confirm model label. Jadi di sini admin bisa mendelete yang model yang dengan modal mengklik tombol, kemudian akan data dari donasi tersebut akan hilang dan akan terhapus dari database Cloudromic. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.